Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'du. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Julia Kamila di program kesayangan kita, ada program Ikhwal Jam'iyah, dan kali ini kita akan bahas sebuah tema yang luar biasa, yaitu aspirasi Gen Z dan janji manis Capres di Pemilu 2024. Telah hadir di studio ada narasumber kita yang juga hadir secara virtual. Yang pertama kita sapa dulu yang ada di ruang virtualnya, Ketua PWI Penuh Jawa Timur, ada rekan Muhammad Fakhrul Irfan Syah. Assalamualaikum rekan Irfan. Baik, ketemu lagi dengan saya ya, keren ini teman-teman. Sehat kabarnya? Alhamdulillah, baik. Dan di studio ini juga telah hadir Sekretaris PWI Penuh Jawa Timur, ada rekan Taufikur Rozikin. Assalamualaikum rekan Taufik. Waalaikumsalam. Terima kasih hadirnya di studio. Alhamdulillah, sami-sami. Baik, oke. Pemirsa, kita punya tema aspirasi Gen Z dan janji manis Capres di Pemilu 2024. Ini kita pingin dengar dulu statement dari Ketua IPENU Jawa Timur ya, dari rekan Fakhrul. Ini bagaimanakah ini menanggapi tentang kontestasi Pilpres kali ini dari kacamata frame seorang Gen Z, bagaimana ini? Ya, terima kasih. Jadi memang di kontestasi Pilpres tahun 2024 ini Gen Z dan milenial ini menjadi salah satu rujukan utama dalam pemburuan suara bahasanya. Jadi kami di PWI Penuh Jawa Timur yang notabene ini adalah rata-rata usia dari anggota kader maupun pengurus kami itu rata-rata berada di kisaran angka 13 sampai 27 tahun. Nah, ini adalah milenial banget dan Gen Z banget. Ya. Nah, dan uniknya lagi hari ini bahwasanya Nahdlatul Ulama ini di pandangan para pakar-pakar politik memang dikatakan sebagai salah satu grup yang paling seksi di Indonesia. Nah, selain itu hari ini kita juga tahu kenyataan bahwasanya Jawa Timur ini adalah salah satu provinsi dengan DPT tertinggi nomor 2 di Indonesia. Dan di dalamnya kemarin data kami yang di survei tahun 2023, jumlah milenial dan Gen Z di Jawa Timur ini ada 15.400.000 sekian lebih. Nah, dan itu angkanya kisaran 54%, dan tentu dengan adanya bonus demografi ini angka itu akan terus merangkak naik. Nah, ini yang menjadi satu pembicaraan di dalam diskusi kami di PWI Penuh Jawa Timur. Nah, bahasa guyonannya teman-teman itu mungkin ya siapapun yang bisa dapat 100% Gen Z dan milenial ini kira-kira bisa menang satu putaran gitulah kira-kira. Baik. Jadi ini berarti sangat dibutuhkan ya peran dari teman-teman Gen Z ya? Ya kira-kira begitulah. Baik. Jangan tinggalkan generasi muda. Oke, saya geser ke sekretaris dulu, ada di rekan Taufik. Rekan Taufik, tadi statement dari rekan Fakhrul sudah demikian rupa. Apakah ada tambahan dari rekan Taufik? Silakan. Ya, yang pasti posisi sekarang ini dengan jumlah DPT terbanyak di generasi kami, maka kami peran dari kami ini sangat dibutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, aspirasi-aspirasi dari generasi kami tentu ini harus bisa ditangkap dan mungkin bisa dibentukkan dalam program kerja atau kemudian bisa dimasukkan dalam roadmap perkembangan Indonesia di 5 tahun ke depan, seperti itu. Kemudian dari gagasan-gagasan para capres begitu, ketika dicermati seperti apa ini? Kami PWI Penuh Jawa Timur ingin melakukan survei. Salah satu faktor yang kemudian kenapa kok kami melaksanakan survei kali ini adalah melihat dari gagasan-gagasan yang didaftarkan atau buku yang kemudian didaftarkan di KPU oleh semua capres. Jadi semua visi misi kami rangkum, kami kaji, kemudian yang setelah kami kaji, kami sajikan ke generasi kami dan kami lakukan survei di sana, seperti itu. Baik. Kemudian kalau menurut rekan Irfan sendiri, pemimpin yang seperti apa sih yang dikehendaki oleh kaum milenial begitu? Ya,
tentu ketika berbicara soal kriteria pemimpin, kita memiliki beberapa kriteria, dan salah satunya ini yang paling kita lakukan adalah pemimpin yang dekat dengan kami, dekat dengan milenial dan Gen Z. Ini jangan disalahartikan ya. Jadi yang dikatakan dekat itu bukan rentan usianya yang dekat, tapi siapa yang nanti mampu membawa gagasan-gagasan kami. Nah, karena Gen Z dan milenial ini adalah salah satu segmentasi masyarakat yang istimewa bagi saya. Karena ya mungkin di sini yang berbicara sebagai Gen Z saya ya ini yang merasakan juga kehidupan Gen Z itu seperti apa. Kenapa saya bilang Gen Z ini istimewa? Bahwasanya teman-teman Gen Z ini mempunyai culture yang berbeda dengan segmentasi usia yang berada di atasnya. Nah, salah satu contohnya adalah kita dikatakan sebagai generasi digital native. Bahwasanya kita bangun tidur itu sudah pegang HP, bahkan mungkin sampai tidur lagi kita pegang HP. Nah, lupa pegang yang lain. Yang terpenting HP, bisa di atas 7 sampai 8 jam kita pegang HP itu. Nah, ini merupakan salah satu saya kira peluang juga bagaimana kedekatan-kedekatan bisa dibangun dengan budaya digital. Nah, ya makanya akhir-akhir ini kita nggak menafikan bahwasanya ada beberapa capres maupun cawapres yang coba mendekati kita dengan berbagai macam cara. Contoh live TikTok, ini kan kemarin ada juga yang rame, terus program-program diskusi-diskusi terbuka dengan para milenial dan Gen Z. Nah, ini saya kira yang menjadi salah satu bentuk budaya baru kampanye yang menurut kami sangat kita perlukan, lebih dekat dengan kita untuk berdiskusi sehingga kita para milenial dan Gen Z yang ada di Indonesia khususnya di Jawa Timur ini bisa menyampaikan aspirasi kita dengan lebih mudah lagi dengan adanya budaya digital baru ini. Baik. Kemudian kalau bicara pemimpin dari 3 capres ini ada enggak yang serak di hati? Gak usah sebut nama. Iya, ini masih dikejar lagi ternyata. Oke. Tapi masih dari bagian polling nggak ini, rekan Irfan? Iya. Jadi, bagian dari polling nggak itu? Kenapa? Bagian dari teman-teman yang mengadakan polling nggak itu? Iya. Nah, jadi memang ada beberapa survei di Indonesia ini yang mengatakan bahwasanya milenial dan Gen Z ini adalah segmen selain yang istimewa adalah segmen yang cerdas. Karena tingginya angka belum menentukan keputusan memilih itu yang saya kira kecerdasan dari teman-teman, yang artinya teman-teman ini memilih bukan berasaskan billboard mana yang menarik, gambar mana yang menarik, tapi memang yang diperlukan adalah gagasan. Contoh di survei kita yang tahun 2023 kemarin itu, milenial dan Gen Z itu cenderung membicarakan topik-topik yang berkaitan dengan yang pertama yang paling tinggi itu adalah ekonomi. Ekonomi ada 19,9%. Nah, di situ disusul yang kedua ada isu-isu soal teknologi yang angkanya itu 16, sekian persen, pendidikan selanjutnya nomor 3, dan politik, isu-isu politik itu berada di urutan yang ke-7 kalau tidak salah. Tapi yang intinya tidak 3 urutan teratas itu. Nah, ini yang saya kira menjadi pembicaraan utama kita, bahwasanya mendekati kita ya berdasarkan gagasan, di mana topik-topik yang kita minati adalah berada di segmen itu tersebut tadi. Baik. Saya geser dulu ke rekan Taufik. Rekan Taufik, ini sangat menarik ketika bicara tentang apa istilahnya ya, penelitian apa ini? Survei hasil dari Gen Z dan milenial terhadap pemilu 2024 begitu. Ya. Seperti apa itu? Jadi sebelum kita menyampaikan hasil surveinya, mungkin saya sedikit ingin sepil ini secara metodologi. Boleh. Jadi ini untuk melihat bahwasanya surveinya ini benar-benar dilaksanakan. Jadi kami PWI Penuh Jawa Timur melalui Student Research Center melakukan survei dengan tema partisipasi pemilih Gen Z dan milenial terhadap pemilu 2024 ini. Seperti apa? Secara metodologi kami melakukan survei dengan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin error 4,46% dengan tingkat kepuasan 95%. Baik. Survei ini dilaksanakan di
38 kabupaten kota, kemudian se-Jawa Timur. Oke. Ada 54 kecamatan yang kami pilih dengan responden jumlahnya 446. Itu 446 responden. Oke. Kemudian ada tiga tema besar, tiga tema besar yang kemudian kami survei. Kita ingin mengcapture apa sih, ingin melihat apa sih di generasi milenial dan Gen Z ini. Yang pertama ada perihal partisipasi pemilu, yang kemudian kita ingin mengetahui apakah Gen Z dan milenial tertarik nggak pada pelaksanaan pemilu ini. Kemudian yang kedua ini perihal pelaksanaan debat, karena debat ini salah satu momen kita untuk mengetahui isi dari capres dan cawapres kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah terkait isu dan gagasan. Seperti itu, ada 3 capture ini yang kemudian kami ambil dari generasi kami. Baik. Itu tentunya dengan beberapa indikator ya yang dimunculkan begitu ya. Benar. Misal kemudian di isu di capture pertama, yakni perihal partisipasi pemilih, ada 2 pertanyaan yang kemudian kita sampaikan. Yang pertama perihal pengetahuan, apakah Gen Z dan milenial ini tahu pada tanggal 14 Februari ini terlaksana pemilu? Jawabannya ada 95,29% ini mengetahui. Jadi ini sangat tinggi. Dan kalau misal kemudian ini kami sampaikan ke penyelenggara pemilu, ini adalah poin. Jadi ini hal yang bagus. Kemudian yang kedua perihal partisipasi. Jadi pertanyaannya adalah pada tanggal 14 Februari nanti, apakah Gen Z dan milenial ini akan memilih atau datang ke TPS? Dan jawabannya ada 96% ini akan hadir, akan ikut di TPS untuk melaksanakan pemilihan. Itu tinggi ya, angka yang sangat tinggi dan optimis. Dan ini bisa dikatakan sesuai dengan karakter generasi kami banget, karena kami sangat mudah mengetahui dengan adanya media sosial dan lain-lain. Ini memang info-info bisa kami dapat dengan cepat seperti itu. Baik. Kemudian kalau kita bicara tentang kemampuan dari pelaksanaan debat segala macam, bagaimana respon dari Gen Z? Apakah mereka juga mengakses itu semua? Perihal debat ini berada di capture kedua, poin kedua yang kemudian kami survei. Pertanyaan pertama ini perihal apakah Gen Z dan milenial ini apakah tahu KPU ini melaksanakan debat dalam proses pilpres ini? Jawabannya 83% ini mengetahui. Ini mengetahui kalau ada debat di pelaksanaan pilpres kali ini. Kemudian yang kedua ini apakah mengikuti atau melihat prosesi debat itu? Ini ada 71,1% ini mengikuti. Jadi melihat debat ya. Bisa dikatakan tidak banyak, tapi angka 70% ini juga lumayan tinggi, seperti itu. Jadi baik. Kemudian tanggapan dari rekan Irfan ini terkait dari hasil survei partisipasi dari Gen Z nanti ini di atas angka 90% begitu. Gimana rekan Irfan? Iya, jadi memang ini menjadi salah satu keuntungan untuk Gen Z, bagaimana budaya digital ini tentu sudah mengakar banget di kita, dan informasi-informasi terkait dengan pelaksanaan pemilu dan lain sebagainya tentu juga secara otomatis akan cepat tertangkap juga dengan kita. Nah ini yang saya kira menjadi menjadi suatu keuntungan bagi kita, bahwasanya hari ini proses pelaksanaan, pelaksanaan pengawalan semuanya ini berbasis dengan digital. Nah, tentu ini adalah peluang bagi kita bagaimana anak muda ini bisa menyalurkan aspirasinya dengan lebih cepat lagi melalui budaya digital itu. Nah, baik. Kemudian tadi juga tentang pelaksanaan debat, kemudian apakah juga mereka akan datang dari tanggal 14 pun juga hasil surveinya juga sangat tinggi. Ini berarti menunjukkan bahwa perhatian dari teman-teman Gen Z ini sangat luar biasa. Tanggapan dari rekan Irfan? Iya, kita selalu mengikuti proses demi proses, tahapan demi tahapan, dan saya kira antusiasme dari teman-teman Gen Z ini juga sangat luar biasa juga, bagaimana ruang-ruang digital yang tersedia. Kalau di survei kita itu teman-teman Gen Z sangat suka untuk mengakses
informasi itu melalui media sosial, di mana angkanya sangat tinggi, ada 82,9%, dan disusul berita online 9,8%, televisi 1,5%, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu konsumsi utama kita terkait dengan dunia digital, dan bahkan mungkin ketika harus menanggapi soal debat capres maupun cawapres yang sudah terselenggara, itu pun kita akan lebih cepat mencerna melalui kecepatan dan juga ketanggapan media-media yang kita pegang, khususnya di budaya digital. Nah, terkait debat capres ini menarik sebetulnya. Kita juga punya salah satu informasi yang mungkin nanti bisa disampaikan juga kepada masing-masing paslon, bahwasanya kita atau kami sebenarnya punya karakter pemimpin yang akan kita pilih. Gitu. Nah, jadi ini berbicara soal karakter, yang dimana pemimpin yang akan kita pilih itu rata-rata dari teman-teman itu hampir 25% itu menginginkan pemimpin yang jujur dan tidak korup. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, kita dari milenial dan Gen Z itu juga menginginkan pemimpin yang memiliki pengalaman memimpin serta kecakapan dalam memimpin. Ini juga angkanya di atas 21%. Nah, inilah yang saya kira mengapa teman-teman Gen Z dan milenial ini lebih cepat dalam merespon isu-isu, khususnya apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing paslon, entah itu melalui visi-misi yang sudah di-upload ataupun melalui debat yang sudah dilaksanakan. Gitu. Baik, terima kasih rekan Irfan yang ada di ruang virtual atas penjelasannya. Kalau dari rekan Taufik, ini tadi juga disinggung bahwa dari hasil survei pun mayoritas adalah hasilnya sangat memuaskan, tinggi ya, dengan angka yang sangat tinggi. Kemudian kalau ini untuk tempat atau yang disebar dari responden itu ada 446 begitu. Dengan latar belakang apa ini? Artinya pendidikan, kemudian apakah juga varian di sana? Sesuai dengan metodologi yang kami ambil, multi-stage random sampling, jadi ini sedikit sederhana. Dalam artian kriteria responden ini kita tentukan yang pertama berdasarkan jenis kelamin itu. Ini 48, sekian ini kemudian perempuan, kemudian yang 51 sekian ini laki-laki. Baik. Kemudian yang kedua ini berdasarkan wilayah. Tentu ini kita samakan atau kita miripkan dengan jumlah DPT yang ada di Jawa Timur. Jadi pemerataan. Misal kemudian di salah satu kabupaten kota ini jumlah populasinya DPT-nya 1, sekian persen dari populasi Jawa Timur, maka sampelnya juga sama, kurang lebih 1, sekian persen dari jumlah sampel di se-Jawa Timur, seperti itu. Kalau latar pendidikan ada memang tertinggi ini berada di tingkat lulusan SMA. Jadi makna dari lulusan SMA ini bisa jadi sudah lulus SMA dan juga bisa jadi sudah pelaksanaan kuliah, sudah kuliah. Seperti itu. Baru yang kedua ini lulusan SMP dan kemudian baru S1, seperti itu secara latar belakang pendidikan ya? Seperti itu. Ada nggak hal lain di balik itu selain itu? Secara metodologi itu yang kami ambil untuk menguatkan di metodologi kami, seperti itu. Baik, subhanallah. Ini dari hasil yang didapat apa bisa disimpulkan mungkin dari rekan Taufik sendiri begitu? Ya, pertama kami optimis karena generasi kami ini ternyata generasi yang cerdas, generasi yang paham perihal politik. Kalau Ketua Irfan tadi menyampaikan di awal 2023 kemarin kita survei perihal topik-topik yang diminati, politik ini berada di urutan yang ke-7. Jadi yang pertama ekonomi, kemudian sains, kemudian baru pendidikan dan agama, politik berada di ke-7. Setelah kami kembangkan di tahun ini dan mendekati pilkada, ternyata semua melek politik juga dan mengikuti
terlaksananya Pilkada tahun 2024 ini. Seperti itu. Baik. Kemudian tadi juga disinggung oleh rekan Irfan bahwa ketika bicara pemimpin harapan kaum milenial begitu, di sana ada kata-kata jujur dan tidak korup begitu ya. Benar. Apakah itu pun juga masuk dari pertanyaan teman-teman rekan di survei begitu? Baik, benar. Itu memang menjadi salah satu pertanyaan kami perihal pemimpin seperti apa sih yang kita harapkan. Jadi kami sangat berharap pemimpin ini yang kemudian yang tertinggi memang jujur dan tidak korup, baru yang kemudian merakyat, kemudian cerdas, berwawasan luas seperti itu. Baik. Kita punya tema yang luar biasa keren, aspirasi Gen Z dan janji manis Capres di Pemilu 2024. Kita kembali berbincang dengan rekan Taufik, Sekretaris PWI Penuh Jawa Timur. Rekan Taufik, dari beberapa pertanyaan di survei itu, kalau kita bicara tentang ekonomi misalnya, apa yang menjadi pertanyaan bagi para Gen Z dan milenial ini? Kita di bidang ekonomi, jadi sebelumnya topik-topik bidang-bidang yang kami pilih untuk disurvei pada tahun ini, pada sekarang ini berdasarkan dari survei yang sudah tadi itu. Jadi ada 4 tema besar yang 4 topik besar yang kemudian kami capture, kami survei. Yang pertama tentu di bidang ekonomi. Jadi kami memberikan pertanyaan ini, mohon maaf ini harus saya sambil baca ini, Pak. Yes, boleh. Karena banyak gagasan dan banyak program yang kemudian kita sajikan di generasi Z dan milenial, mereka milih yang mana seperti itu. Di bidang ekonomi ada pertanyaan, di bidang penguatan ekonomi, isu apa yang menurutmu harus diselesaikan? Itu. Jadi ada 44% ini menjawab mengentaskan kemiskinan dan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. 44%. Ya, jadi pengentasan kemiskinan dan ini sangat penting, dan lapangan pekerjaan. Mungkin kenapa kok kemudian ini sangat tinggi? Jadi ini sesuai dengan generasi kami. Jadi kami kuliah atau sekolah ketika lulus, salah satu yang kami butuhkan adalah lapangan pekerjaan, seperti itu. Dan ini belum tentu sama ketika yang disurvei ini generasi-generasi di atas kami. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ini ada 20% menjawab menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan pertumbuhan di kancah global. Jadi ini tentu kalau ini harapan bagi pemerintah lah seperti itu, bagaimana ekonomi kita ini sangat bisa berkembang sangat pesat, dan tentu nggak hanya di Indonesia tapi bisa menguasai di kancah global seperti itu. Kemudian yang ketiga ini membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Nah, ini sambung bergayut dari yang nomor 2 tadi, sambungan dari jawaban nomor 2 tadi, bahwasanya selain penguatan di kancah global, penguatan di pedesaan ini juga penting. Pengembangan ekonomi di tingkat desa ini juga penting, seperti itu. Dan yang ini cuma sedikit sih, jawaban-jawaban yang lain seperti mewujudkan upah berkeadilan ini hanya 3%, kemudian kecil ya. Mendorong kewirausahaan ini 2%, seperti itu. Dan ada 7% tidak tahu atau tidak menjawab. Itu di bidang ekonomi. Seperti ekonominya. Itu. Kalau teknologi lebih seru kayaknya. Iya. Kalau teknologi ini lebih menarik karena generasi kita ini generasi yang melek teknologi, seperti itu. Tapi kita harus sampaikan bahwasanya secara garis besar pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang kami berikan ini kami ambil dari visi misi dan gagasan para capres-cawapres yang telah didaftarkan di KPU. Jadi ada dasarnya. Ya, ada dasarnya seperti itu. Dan mungkin kalau ada yang tanya, loh, ini kok tidak ada, maka itu berarti tidak ada di visi misinya, seperti itu. Di bidang saintek misalnya itu dengan pertanyaan di bidang sains dan teknologi, isu apa yang menurutmu harus diselesaikan. Jadi yang pertama ada 41% ini memberikan beasiswa bagi generasi muda yang mampu melakukan riset untuk menjawab tantangan Indonesia ke depan. Dan ini tentu ya bisa dikatakan generasi kebutuhan kami banget. Betul. Berapa persen itu? Ada 41%, seperti itu. Jadi beasiswa di bidang riset dan teknologi lah. Betul. Karena
Eh, Kami, terutama kami ya, generasi milenial dan Gen Z yang dari Nahdliyin ini secara ada mayoritas juga dari pesantren atau sekolah-sekolahnya lebih banyak dari sekolah agama. Ini kami kurang menguasai di bidang ini dan kami juga membutuhkan seperti itu. Kemudian ada 21% ini penataan ulang lembaga riset dan inovasi. Ini tentu lembaga yang dimiliki oleh pemerintah seperti itu. Kemudian yang 19% mempercepat pembangunan sistem digitalisasi nasional. Dan yang keempat ada percepatan transfer teknologi dari negara-negara maju. Ini karena negara-negara maju ini secara teknologi memang sudah bagus dan harus kita harus belajar banyak dari mereka. Itu seperti itu. Ada 4 poin ini yang kemudian muncul di jawaban. Oke, justru yang tentang isu politik begitu ya, yang benar. pada menduduki di ranking ke-7. Benar. Dalam artian isu politik ini, jadi kita juga mengcapture. Kalau ke-7 ini dalam artian minat bukan pengetahuan. Jadi minat atau tidak. Jadi waktu itu kita melakukan survei ini minat atau tidak ini, misal kemudian politik, maka outputnya adalah apakah Anda minat nyalek atau tidak, kemudian minat nyalon sebagai kepala daerah atau tidak. Itu tapi ini survei yang tahun kemarin itu. Kalau di capture sekarang, yang survei sekarang di bidang politik ini juga sama, kita ingin tahu, cuma lebih pada gagasan-gagasannya. Di bidang politik ini lebih tepatnya di bidang politik, hukum, dan birokrasi seperti itu. Jadi apa yang harus segera diselesaikan. Ini sejalan sama karakter pemimpin yang disampaikan ketua tadi, karakter pemimpin yang diharapkan. Di bidang politik hukum itu ada 22% pemberantasan korupsi ini, pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih ini harus segera diselesaikan. Dan ini urgent ya, karena korupsi ini sudah marak di mana-mana seperti itu. Iya, benar. Itu kemudian 19% ini penegakan hukum dan HAM. Ini juga agak ramai, terutama akhir-akhir ini. Ini juga harus segera diselesaikan. Kemudian yang ketiga, kesamaan hak di setiap orang. Ini juga harus segera diselesaikan. Baru ada jawaban-jawaban lain seperti kepastian penegakan hukum, kemudian memulihkan kualitas demokrasi dan meminimalisasi sistem politik uang. Itu di bidang politik pada pelaksanaan Pilpres kali ini seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya, dan saya geser ke rekan Irfan dulu. Rekan Irfan, ini dari tadi disinggung bahwa basic dari beberapa pertanyaan yang diberikan di teman-teman para responden begitu, ini berdasarkan dari visi dan misi para capres begitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah dari visi dan misi itu ada yang senafas dengan semangat pengabdian, semangat perjuangan dari teman-teman rekan IPNU begitu? Ya, saya kira untuk proses diskusi dari penjabaran visi misi capres dan cawapres kemarin, kita sangat puas ya membaca baik itu dari paslon nomor 01, 02 ataupun 03, karena di dalam visi misi tersebut tentu saya yakin masing-masing dari tim ini juga melaksanakan kajian apa-apa saja yang kira-kira dibutuhkan dan juga menjadi permasalahan bagi milenial dan Gen Z. Contoh hal-hal terkecil yang kita khawatirkan sebagai milenial dan Gen Z yang tadi juga sempat disampaikan oleh rekan sekretaris, diantaranya adalah persoalan kecemasan anak muda ini sangat luar biasa. Cemas untuk ketika nanti lulus kuliah dapat pekerjaan atau tidak, dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu isu yang kira-kira kemarin dibahas juga di debat capres. Bahkan isu-isu atau permasalahan mental health anak muda atau Gen Z ini juga sering dibicarakan juga. Bagaimana kalau kita tahu akhir-akhir ini di beberapa kampus besar yang ada di Indonesia itu sering ada kasus bunuh diri di dalam kamar kos dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira berangkat dari permasalahan kecemasan anak muda. Nah, dan saya menilai daya impresi dari masing-masing paslon ini sudah sangat luar biasa dalam menampung aspirasi dari kita. Nah, tentu
ini menjadi satu gayung yang bersambut bagi kita, karena sebelum kita berbicara dengan lantang pun apa-apa yang kita inginkan dan juga apa-apa yang kita butuhkan serta permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ini sudah direkam dengan baik oleh masing-masing tim, saya kira. Baik. Terima kasih. Dan segmen terakhir kembali berbincang dengan kedua narasumber saya. Saya ke rekan Taufik dulu. Rekan Taufik, ini independensi IPNU di Pilpres ini gimana 2024? Tentu secara organisasi kita mengikuti aturan organisasi. Jadi IPNU tidak boleh masuk ke ranah politik. Baik. Kita tidak masuk ke ranah politik, tapi kita ingin menyajikan di generasi kami, terutama di kader-kader kami, bahwasanya politik ini juga tidak jelek. Politik itu bagus. Kita harus memilih dengan pengetahuan, bukan dengan cara-cara lama, atau memilih dengan money politik mungkin, atau dengan apa itu yang sangat kita tidak harapkan seperti itu. Kami berharap dalam pemilu ini generasi kami ini memilih dengan cerdas seperti itu. Baik. Tadi belum ada tentang ide gagasan ya yang masuk di pertanyaan di responden begitu. Iya. Tadi ada ini mungkin di bidang keagamaan. Jadi di bidang keagamaan ini gimana sih harapan kami atau visi misi seperti apa yang kemudian harus segera diselesaikan. Di bidang keagamaan ini ada 28% ini ingin meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di pesantren. Jadi 28% ini ingin bagaimana pendidikan di pesantren ini bisa rata, kemudian juga secara kualitas juga bagus dan bisa disetarakan dengan sekolah-sekolah umum. Kalau pengalaman kami, misal kemudian kami alumni pesantren salaf ini aslinya sudah ada kebijakan penyetaraan ijazah, tapi pengetahuan dan pemahamannya ini yang masih rendah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada 25% ini memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah dan perawatan rumah ibadah. Ini tentu tapi tidak 5 tahun terakhir ini, mungkin 10 tahun terakhir lah, kita sering beberapa kali melihat ada terjadinya bom dan lain-lain, itu kan juga di rumah ibadah dan lain itu juga ternyata masih harus diberantas, harus segera diselesaikan problem seperti itu. Ini juga ada misal 20% ini menjamin rasa aman bagi setiap pemeluk agama dan kepercayaan dalam menjalankan aktivitas ibadah. Kemudian ada 15% ini meningkatkan posisi Indonesia sebagai negara yang mempromosikan inklusivitas dan toleransi beragama yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah ini yang 15% ini tentu ini program PBNU juga sudah melaksanakan ini. Juga iya, kegiatan-kegiatan secara internasional ini sangat bagus dan harus ditularkan di generasi kami juga, seperti itu. Baik, keren. Saya geser ke rekan Irfan. Apakah kegiatan survei ini juga bagian dari program rekan-rekan IPNU begitu? Iya, jadi sebenarnya kita sudah konsen di bidang survei dan penelitian ini sudah sejak tahun 2015. Baik. Dan bahkan semenjak itu pula teman-teman dari BWI Jawa Timur ini memiliki budaya baru dalam berbicara, dalam kajian. Tentu sebelum melaksanakan kajian itu harus berangkat dengan data. Nah, dan salah satu hal yang menjadi prestasi juga untuk BWI Jawa Timur pada waktu itu, ada salah satu kader dari kami yang memang diundang untuk presentasi di Jeddah di luar negeri, yang memang berangkat dari SRC ini, Student Research Center. Dan itu menurut kami salah satu budaya baik dan juga budaya baru organisasi kita di IPNU yang harus selalu kita programkan. Karena ya hari ini kalau kita berbicara keras di depan podium di lapangan itu mungkin masih kurang mengena. Tapi ketika kita berbicara dengan data, dengan fakta yang kita miliki, tentu ini akan lebih bisa dipertimbangkan. Keren. Baik, independensi IPNU, sikat independensi IPNU di pemilu 2024. Ya, tentu kita mengikuti arahan dari Bapak kita, dari Nahdlatul Ulama, bahwasanya NU ini kan memiliki
pedoman berpolitik itu yang sudah ditentukan di muktamar, dan itu yang akan selalu kita junjung, yang akan selalu kita sosialisasikan juga kemana-mana kepada kader kita dan juga di lingkungan kita di Jamiyah Nahdlatul Ulama tentunya. Baik. Sebagai closing statement dari rekan Irfan, silahkan singkat aja. Ya, jadi milenial ini adalah akar perubahan daripada bangsa itu sendiri. Maka dari itu saya ingin mengajak untuk teman-teman, rekan-rekan dari milenial dan Gen Z, jangan remehkan satu suara pun di dalam pemilu ini. Karena satu suara ini memiliki ribuan kekuatan untuk merubah masa depan kita untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Baik, keren. Terima kasih banyak rekan Irfan. Silakan rekan Taufik. Closing statementnya? Baik. Sekarang sering ini di reels IG saya sering muncul ini. Siapapun presidennya, siapapun yang mimpin, kalau kita tidak kerja, kita tidak akan makan. Nah, itu tepat. Tapi lebih tepat lagi, kalau kita tidak memilih, maka kita tidak akan bisa menentukan berapa gaji kita, kemudian berapa harga makanan kita. Jadi dengan memilih dengan tepat, maka itu akan menentukan gaji kita berapa, kemudian harga makanan yang kita makan ini berapa. Jadi kami sangat berharap kita harus cerdas memilih dan memilih dengan gagasan, memilih dengan apa yang kemudian sesuai dengan harapan kita bersama, seperti itu. Baik, jadi harus hadir, datang di tanggal 14. Betul, harus datang dan memilih dan mencoblos seperti itu. Yang penting jangan pilih saya. Iya. Baik, rekan Irfan, terima kasih banyak hadirnya, keren. Rekan Taufik, terima kasih hadirnya di studio. Semuanya sehat selalu dan berkah dalam beraktivitas. Amin, terima kasih. Baik, usai sudah pemirsa persamaan kita, perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih dan mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat. Saya Yulia Kamila, segera pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.